Knock knock who's there? Open beser. There's no gender. Teaser dulu ya, teaser. Welcome to Doorstep. Kamu kurang senang. 1, 2, 3. Welcome to Doorstep. Udah seneng banget belum? Udah ya. Apa kabar? Baik. Kenapa kayak gitu? Kaget dikit. Biar kayak asik banget kan? Iya. Soalnya kalau kayak gini doang kan udah lama ditumpuk jadi sebulan lebih jadi kayak gitu kan. Iya. Oke. Baik, kamu apa kabar? Aku baik, kayaknya banyak nih live update nih, udah sebulan kan. Sebenarnya tuh aku banyak yang kayak aku nggak boleh ngomong dulu nih, nggak boleh cerita dulu, terus aku lupa apa aja. Aku gak boleh cerita dulu nih, nunggu doorstep nih. Iya, terus aku lupa, harusnya aku tulis. Tapi aku punya pertanyaan deh, kalau aku kan di DM tuh banyak banget tuh kayak, kapan doorstep, ada nggak? Aku di DM ada beberapa, kayak kapan mau doorstep lagi, nungguin gitu-gitu. Gemes nggak? Aku kayak, masa sih ditungguin? Tapi kayak, aku ada yang ini tahu. Apa? Ada yang kecewa dia. Kenapa? Coba, tapi kamu lanjutin dulu omongan kamu. Aku jadi lupa deh. Sorry, aku potong. Aku jadi lupa deh kalau kayak gini. Iya, maafin aku ya. Iya. Lanjut aja kamu, nanti kamu ikut lupa kayak aku. Oh iya, aku sering lupa. Ada yang kecewa. Dia bilangnya gini, aku nungguin banget doorstep. Suaranya kecewa. Anjir, lo kan baca anjing. Ya kan gue baca. Apa sih? Biar meresapi perasaan dia. Kayak misalnya ngomongnya biasa aja kan juga bisa, kayak aku udah nungguin banget doorstep. Kayak aku nungguin banget loh doorstep gitu. Tapi masalahnya kalimat selanjutnya tuh tidak mengekspresikan bahwa dia tuh senang gitu. Emang gimana sih, ngomong apa lagi? Aku nungguin banget doorstep. Ini biasa ya. Iya. Aku udah berharap semoga aku udah berdoa atau berharap, gue lupa. Semoga kalian konsisten pas tahun baru, konsisten tiap minggu segala macam. Tapi nyatanya kalian malah nggak upload dan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Maaf ya kalau aku nggak nonton video kalian yang lain. Ya kayak itu cukup kecewa ya. Cukup kecewa. Iya, ya. Dengan dari paus lo dari tadi tuh kayak kecewa sih. Tapi itu tuh kayak gue suka deh cara. Tapi kalau nggak ada yang lain, menurut lu gimana? Apakah itu bukan kekecewaan? Bisa aja. Coba. Kayak aku kirain tuh kalian tuh setelah tahun baru kalian bakalan konsisten, ternyata kalian malah sibuk sama kesibukan masing-masing. Atau bisa nyolot juga sih. Selanjutnya dia ngomong, jadi aku maaf ya, aku jadi nggak nonton video kalian jadi, yang lain. maaf ya, aku nggak nonton video kalian yang lain. Oh gitu. Iya, bisa gitu, aja. Bisa. Jangan suhuzon. Oke. Tapi kalau nyolot gimana kalau nyolot? Aku kira kalian tuh udah bakalan konsisten setelah tahun baru. Tapi kan masih sibuk sama kesibukan masing-masing. Sorry ya, aku nggak nonton lagi video yang lain. Wah, gila. Actingnya sekarang makin bagus ya. Makin terasa ya. Acting kamu makin terasa ya. Karena ada drama ya kalau gak salah ya. Iya, jadi Mohon maaf, lu promoin ya. Kan yang nonton lu nonton gue juga. Bener. Banyak kan lu malah. Lo enggak, kita kan gak pernah tahu. Mungkin kayak audiens lu gitu kan. Jadi kayak, wah kayaknya ternyata seru juga ya Laras di luar dari kesibukan kita berdua ini gitu. Mungkin kesibukan yang lain juga seru gitu. Jadi lo bisa nonton kesibukan gue yang lain juga. Oh gitu. Iya. Sibuk apa sekarang, Kak? Gak ada lagi. Gue pengen deh kalau lagi ditanya gitu tuh gue kayak, iya jadi gue kan habis buka bisnis baru kan. Business woman. Latihan dulu aja, jadi pas ditanya kayak gitu lu udah tahu jawabnya. Oke, tanya gue. Oke, tamu kita Laras Gartiana. Jadi Laras akhir-akhir ini lagi sibuk apa ya? Ya biasa sih, gitu-gitu aja. Ada bisnis baru. Oh iya. Jadi lagi hektik-hektiknya ya. Cuman ya namanya
hidup tuh kan kalau misalnya kita bergerak di roda yang sama terus menerus, ya udah kita cuma tahu ups and downs di roda yang satu itu aja. Sedangkan mobil aja ada 4 roda. Sekarang dari roda yang depan, kanan, kiri. Sekarang lagi mencoba di roda belakang kiri. Belakang keempat. kiri ya. Keempat. Tronton. Tronton ada berapa rodanya? Banyak anjir. Jadi kalau boleh tahu bisnisnya bergerak di bidang apa? Mungkin ada yang penonton yang membutuhkan servisnya gitu kan. Langsung ditembak begini ya. Saya kan harus kreatif kalau seperti ini. Saya tuh biasa berhubungan dengan ikan. Kenapa ikan? Gak tahu, gue lagi mikir ikan. Gue kira gara-gara ubur-ubur ikan lele. Oh, bisnis ikan le. Dikurang ya. Sorry. Iya itu udah latihan kan ya. Jadi itu DM-nya. Coba kalau lu gimana sih? Gantian dong. Apa tuh? Kalau ditanyain lu sibuk apa sekarang? Sekarang gini-gini aja sih. Cuman sekarang lebih fokus ke dunia games kan, sebagai shortcaster juga. Lebih ngeliatin skena e-sports di Indonesia, bergerak lanjutnya gimana, dan juga ladies e-sports di Indonesia seperti apa, itu aja sih. Waduh, congkak sekali saya. Emang itu congkak ya? Harus merendah ya? Iya, kayak lu tuh kedengeran banget, lu merendah untuk roket tuh kedengeran. Kedengeran ya? Gitu. Kerasa ya? Gue tambahin lagi mungkin kayak, ya selain itu mungkin gue juga lagi ngurusin bisnis aja sih, TCG shop gitu. Wow, dengan kayak kamu menyingkat ini checkpoint tuh jadi lebih terdengar lebih profesional sih memang. Keren sih, keren. Makasih ya. Iya, congkak sekali. Aku bangga sama kamu. Ini adalah respon kehidupan ya kan. Iya. Di saat lu ngerasa ada yang kurang ya, naikin diri sendiri. Benar gitu. Bener banget. Selama yang dibilang itu fakta. Bener banget. Cuman emang kata-katanya lebih di intelek aja ya. Iya itu. Kan kalau gue ngomongnya kayak, ya gue sibuk main game ya, suka-suka aja, dan gue masih bisa bayar cicilan ini itu dengan main game. Kayak enak kan hidup gue kan gak mungkin. Itu jadi kecongkakan. Terlalu congkak itu. Iya. Iya, sekalinya jatuh sakit banget. Iya. Tapi ada nggak DM yang kayak gitu yang lu respon atau enggak? Belum ada yang gue respon sih ya, karena kan juga gue nggak tahu bakalan kapan. Biasanya kalau gue sampai respon tuh gue udah tahu pasti yang kayak minggu depan ya, tunggu aku gitu. Cuman ini kan gue nggak tahu mau respon gimana, karena kayak gue nggak tahu juga kapan ketemu lu kan. Iya, gue juga nggak tahu kapan ketemu. Iya, jadi kemarin tuh kita sempet you might want to sit for this. Iya, kalian duduk dulu mendingan. Ambil minum dulu, Anggun. Good. Ayo, siapa lagi? David. Boleh. Jadi kita kemarin tuh terpa masalah. Masalah rumah aku sama Nona itu terlalu jauh ya. Iya, dan selain dari masalah jarak juga ada waktu yang terbatas. Iya, dan juga yang paling penting itu uang ya. Jadi kalau Nona samperin aku, kalau Nona kan bisa bawa mobil, bisa nyetir, jadinya mungkin sedikit lebih murah. Sangat sedikit ya. Kalau aku kan naik Grab ya, belum tolnya. Jadi kayak ya udahlah, agak dinantiin aja. Tapi nyatanya jodoh tidak kemana. Iya, selama kita bisa menyempatkan, sempat ternyata. Iya, sebenarnya emang nggak ada tuh kata terlalu sibuk. Terlalu sibuk tuh nggak mungkin 24 jam nggak bisa ngabarin. Gila, bohong. Gak mungkin. Ini ngomongin doorstep apa yang lain ya? Iya betul. Jadi selama kan ada DM yang kesibukan masing-masing itu kan. Jadi gue sempet jelasin juga waktu gue streaming. Kayak iya, ayah sibuk dengan syuting YouTube-nya, kontennya dia, dan gue sibuk dengan pekerjaan gue, dimana itu kan namanya untuk menopang hidup masing-masing gitu. Benar. Iya, gitu. Bukan berarti kita tidak memprioritaskan kalian, David, Anggun, Dinda, Fikri, Dini, siapa lagi di sini? Billy, Sabrina, Listi. Jadi bukan seperti itu. Iya, bukan. Tapi lebih ke prioritas hidup kita memang makan ya. Iya. Tolong. Jadi tolong dimengerti, mohon maaf. Mohon maaf. Kita udah berusaha ya. Kan yang lagi bulan lebaran, bulan puasa juga ya. Bulan lebaran tiba. Bulan puasa juga ya. Iya. Saling memaafkan Iya, ya. mohon maaf lahir batin. Bukannya kita mengesampingkan kalian, tapi memang
masih butuh uang terlebih dahulu untuk Benar. memproses konten doorstep ini. Betul sekali. Jadi selama kita tidak bertemu itu sebenarnya menabung untuk membuat konten ini. Benar, Gitu. karena ini kontennya cukup mahal ya. Iya. Iya. Lumayan ya. Tapi nggak apa kan kita udah cari kerjaan lain, kita udah nambah-nambah uang dengan bawa-bawa kaca. Jadi kalau kalian belum baca, belum nonton, kalian tolong nonton kita lagi bawa-bawa kaca. Iya, itu pekerjaan sampingan kita untuk memproses dan juga produksi konten mahal ini gitu. Iya. Mohon supportnya. Terima kasih supportnya yang selalu menonton apapun kontennya dan kalian yang suka komen. Nah, ngomongin komen, Bagusnya cakep ya. Kerjaan gue soalnya tuh. Kerjaan gue tuh. keren loh. Ngomongin komen, apa nih yang lagi mendapatkan atensi lebih dari seorang Laras Gartiana dari kolom komentar kita? Jadi aku capture, tapi Oke. ternyata aku capture-nya tuh agak terlalu ke bawah, jadi namanya potong. Yaudah nanti ada di sini. Jadi Kanona Kak Ayas, coba di next episode kalian challenge sebutin satu kalimat yang nanti aku tulis tapi jangan kedengeran sarkas, oke? Oke. Kalau nggak salah, sarkas tuh bicara yang menggunakan kata-kata atau nada bicara yang menyinggung orang lain. Jadi kayak not what it seems. Ya nggak sih? Not what it means. Iya, jadi kayak Wow, you're doing such a good job. kayak gitu. Padahal dia baru aja PR-nya dinilai 2. Iya gitu. Terus jadi kalian harus ngomong kalimat di bawah ini tapi jangan kedengaran kayak ngejek ya. Oke, mulai. 1. Keren banget ya. Keren banget. Masih sarkas. Jangan kakak masih sarkas. Iya ya, jatuhnya ngeledek ya. Ngeledek. Coba ya. Aku lagi naik motor. Oke. Wih, keren banget. Nggak, itu karena ketawanya doang. Oh, itu oke sih. Beneran bisa keren kan? Nah, Atau kayak keren banget. itu Masih iklan. itu iklan. Wih, keren banget. Oke lah ya. Oke, itu Itu oke oke sih. ya? Itu Itu oke ya? bisa, itu udah. Oke, Oke. 1 udah oke ya. 2. Kok bisa sih? Oh, nice banget. Kok bisa sih? Oh, itu marah. Itu marah. Tapi kan yang penting gak sarkas. Iya, nggak sarkas, marah aja. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Bingung. Lulus sih kalau menurut gue sih. Lulus kok. Lulus. Aman sih, Aman. aman. 3. Have fun. Wah, ini susah nih. Gak, gue kalau nyuruh have fun tuh beneran have fun aja. Aku besok mau ke Dufan sama teman-teman aku. Oh, have fun ya. Jangan gitu dong, sarkas Oke, banget oke. gitu. Have fun ya. Susah ya, masih berasa banget gitu kayak kenapa lo ngajak gue nya gitu. Oke. Have fun. Oke, menurut kalian gimana? Terserah. Kamu. Coba apa? Aku besok mau main sepatu roda. Oh, have fun. Enggak sih. Masa sih? Lo kayak gak peduli malah. Iya kan gak sarkas. Lo tuh kayak gak peduli sebenarnya gue bakal have fun apa enggak gitu loh. Oh, have fun. Enggak. itu sarkas, itu kayak seakan-akan lo tuh kayak lo tuh gak percaya gue main sepatu roda gitu, jadi kayak have fun. Oh, iya sih, gue Coba. gak percaya sih lo main sepatu roda. Wow. Iya, gue juga gak bisa. Oke, have fun. Kenapa? Awkwardly silence gitu. Lo liatin gue kayak apa sih? Kayak udah dong, eye contact-nya putusin. Kayak eye contact-nya tuh kayak percaya nggak? Ini Iya, nggak sarkas. kayak gini kan? Enggak, itu gak lulus sih. Susah ya? Have fun susah banget. Susah. Have fun. Have fun. Oh, itu oke. Itu oke. Itu oke. Kayak tenang soalnya. Karena chill, kayak, have fun. Oke. Kayak, oke, I'm happy for you. Oh, oke. Banyak nih. Banyak, ada 9, 10. Oh. Menarik banget. Kenapa menarik sih? Menarik tuh, itu emang sarkas kata-katanya. Itu nggak akan lu pakai sehari-hari. Iya, jadi Pasti seru pakainya nggak sih? Iya, kayak seru banget. Iya, itu kita sering banget kan kayak Iya, gitu seru kan. banget. Ini seru banget. Menarik. Oke, menarik. Non, aku bikin prakarya nih. Menarik banget.
Nggak, sumpah ya, walaupun gue waktu acting aja nih, gue main series, gak ada tuh dialog menarik banget. 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 Enggak, itu tuh nadanya yang kayak gue gak peduli itu apa, tapi ya udah yang penting lo senang. Gimana? Menarik banget. Keseruan sendiri. Keseruan sendiri. Itu susah, itu terlalu susah. Karena terlalu menarik itu jarang dipakai. Iya, itu enggak ini cheat, ini cheat ini. Ini bug ini. Terus 5, good luck deh ya. Good luck deh ya. Enggak, karena deh sih. Karena deh. Deh itu yang bikin sarkas. Good luck-nya aja deh coba. Good luck-nya mah enak ya. Good luck. Oh ya sih. Good luck. Pakai iya, pakai ya. Good luck ya. Enak. Enggak, barusan aja gak enak. Good luck ya. Oke, sangat ceria. Ceria, semua yang iyahin pakai iya. Itu tuh jadi lebih apa ya? Lebih sincere. Itu tuh harus ditarik gitu ya. Good luck ya. Iya kan. Good luck ya. Good luck deh ya. Good luck deh ya. Good luck deh ya. Soalnya good luck deh ya tuh kayaknya bukan kombinasi yang tepat. Biasanya tuh good luck deh lo. Itu juga masih. Gak, maksud gue emang dehnya itu pasti kayak bukan buat sincere gitu, bukan buat iya, deh itu honest. deh itu kan kayak ya deh gitu kan. Iya. Nggak pernah dipakai untuk deh itu kayak bagus gitu. Ya, positif. ini enggak, ini salah nih. Ini curang bak nih. juga. Bak juga nih. Malu-maluin dong. Lu cerita lo apa? Malu-maluin dong. Oh itu oke sih, itu kayak lagi kayak orang cerita gitu kayak nggak orang yang dia ceritain ini malu-maluin. Iya, berarti kan kayak malu-maluin dong si kambing misalnya. Iya. Gitu. Malu-maluin dong. Malu-maluin dong. Ini bukan ada lagunya ya? Malu-maluin dong. Malu-malu dong. Oh iya. Iya. Sorry. Malu-maluin dong. Ini kayak minta malu-maluin dong, malu-maluin dong. Iya. Malu-maluin. Ini gampang. Gampang ini, easy peasy. Bagus, lanjutkan. Bagus. Lanjutkan. Enggak sih, itu sarkas banget sih. Bagus, lanjutkan. Lu kampanye. Kampanye. Oke. Tapi gak sarkas. Nggak sarkas. Oh, gak sarkas. Bagus, lanjutkan. Nggak ada ngomong lanjutkan. Lanjutin. Bagus, lanjutin. Iya. Lanjutin. Gak bisa guys, jujur susah banget soalnya gue tuh orang yang penuh sarkasme. Iya kan, dan lagian juga sarkas tuh kan gak selalu dipakai di yang negatif terus. Betul, Sometimes betul. juga emang lucu aja. Iya. Jadi yang ini juga nggak bisa. Aduh banyak banget kita nggak bisa. Kayaknya itu tidak bertalenta. Kadang sarkas juga coping mechanism sih. Benar. Ya kan? Daripada menyakiti, lebih baik sarkas saja. Iya, kayak sebenarnya kayak lo bikin gue sakit, gue pengen sakitin balik, tapi kayak I wanna be a good person. Kayak I wanna act like a good person. Jadi ya sarkas. Gitu. Emang kenapa? Woi, marah tuh. Emang kenapa? Oh, ya. Kenapa kau menangis kan gitu? Coba lagi aku nangis ya. Iya. Emang kenapa? Oh iya. Ntar dulu, nangisnya kenapa kayak gasnya gitu? Enggak. Kayak mobil yang gak nyala-nyala. Kayak penter lu nih. Katain terus penter gua. Katain terus. Waktu itu ini mogok. Di otak gua mogoknya hilang. Gua mau ngomong mampet. Kenapa mampet kan? Padahal bukan mampet, dia mogoknya ada bocor. Makasih. Ini susah nih. Iya. Makasih loh. Sarkas itu. Lang. Oke, gini. Non. Makasih loh. Oke, dapat lulus. Gampang. Very good person. Terakhir. Wow. Wow. Susah nggak ya? Wow. Oke. Wow. Itu. Wow. Itu nggak bisa juga. Wow. Kayak orang cinta panjang lebar. Wow. Huh? Itu tingkat tertinggi sarkas itu sih. Oke, berarti harus semangat emang sih. Kayak,
Wow. Ya, oke. Terima kasih ya challenge-nya. Challenge-nya mantap sekali. Terima kasih. Kita jadi sadar kalau kita tidak baik-baik amat. Dari Wewe Prosotan Wewe Prosotan Ubud. Oh, A-nya banyak. Iya. A-nya banyak, U-nya banyak. Oke. Kangen doorstep deh, boleh nggak ngasih saran kalau ayah sama nona lagi nggak bareng? Ulang ya. Kangen doorstep deh kalau buat ada kalaunya. Aku aja yang baca ya. Boleh nggak? Boleh. Oke, kangen doorstep deh, boleh nggak? Kangen doorstep deh, boleh nggak ngasih saran kalau ayah sama nona lagi nggak bareng, kayak buat secara Zoom or Jimit gitu, pasti seru nggak sih menurut kamu? Kita kan sibuk dengan kesibukan masing-masing kita untuk memproduksi doorstep yang mahal ini kan. Iya. Apakah ini salah satu solusi? Sebenarnya bisa, tapi aku rasa sih esensi dari keseruannya tuh nggak Sama. dapet gitu. Iya, karena kalau misalnya kita pakai Zoom itu kan agak-agak ada delaynya sedikit. Betul. Jadi kalau misalkan kita lagi nyanyi kayak Bell Madison to Bulan tuh kayak bisa bareng. Iya. Hah? 1 bulan bernadia. Oh. Wow. Coba nyanyi lagi. Kita baru nggak ketemu berapa lama dan lo udah nggak in sync sama gue. Coba nyanyi lagi. Belum ada 1 bulan. Gue tuh nggak tadi dengernya apa? Bad Ambulance. Gue kayak lagu bule mana nih? Bad Ambulance. Jadi, maaf. Itu gue setuju, karena gue sempat kepikiran kan untuk kayak apakah karena lumayan makan cost kita ganti jadi via online ya. Tapi setelah gue pikir-pikir kayak bercandanya gerakan gestur tangan gimmick kebanyakan tambahan ini nggak ada. Iya. Terus delay, terus kayak tadi kalau misalnya lagi spontan uhuinya nggak bareng. Iya kayak tadi kan. Gue nggak uhuy. Iya kan. Jadi berasa mungkin nongkrongnya jadi nggak nongkrong, jadi kayak Discordan doang, kayak video callan doang. Bener. Jadi kayak dan kayak gimana ya, kalau misalkan kita nggak bareng gitu tuh frame-nya tuh kita bakal campur. Kayak frame-nya lu pasti bakal pakai frame yang lu biasa pakai buat kan buat streaming. Gue bakal pakai frame gue tuh bakal isinya kayak background-nya yang gue pakai syuting. Jadi kayak feel-nya tuh nggak kayak kita gitu. Kecuali kita sama-sama green screen sih kayak drama queen. Lucu sih. Lucu lagi sih, Nora banget suka Nora banget. Mungkin kita akan coba mungkin 1 episode. Boleh. Jadi biar kalian juga berasa, oh kenapa nih kita lebih memilih untuk puasa cukup lama upload doorstep dibandingkan menggunakan Zoom atau Jimit kayak via online gitu. Iya. Biar kalian juga tahu lah kenapa gue ngerasa kayak itu kurang enak sebenarnya. Iya. Jadi kita boleh coba ya 1 kali nanti. Ya coba ya 1 kali. Nah, nanti kita cari dulu ya background lucunya. Boleh. Aku nggak sabar. Nanti pas lagi syuting aku ganti. Oh pas aku edit aku ganti-ganti backgroundnya. Lihat banget aku lagi ngomong ke dalam air, ke di neraka. Kan biar lucu. Kamu berusaha buka HP aku terus itu nggak bisa ya? Aku lupa passwordnya. Dari Ayus Tianri. Beda teman kerja dan teman main apa ya? Soalnya teman kerjaku teman main aku juga, saking nggak ada temennya. Dan yang kadang bikin nyesek adalah hal-hal yang mereka doang yang tahu. Ini aku temenan bertiga. Dan aku paling sering nggak diajak di dalam circle ini. Pesen apa-apa aku nggak pernah diajak. Wah, sakit. Merasa terkicul. Terkocel. Terkicul. Lucu kamu ini. Lucu kamu, jenaka banget. Karena kita kerjaannya di sini tim. Aku nggak pernah ditanya soal pendapat apapun. Mereka kerja-kerja aja tanpa melibatkan aku. Dan aku rasa mereka cuman effort ke 1 orang aja. Nggak tahu kenapa aku perasa banget soal kayak gini. Apa karena aku Cancer ya? Coba sesama Cancer kasih pendapatnya. Pakai nama samaran supaya mereka nggak tahu kalau aku nongkrong sama kalian. Oke. Panggil dulu siapa namanya? Ayu Cancerian. Oke. Jadi menurut aku sebagai Cancer. Yang FOMO. Iya, sebenarnya Cancer yang FOMO. Aku jadi kamu sih, aku nggak temenan lagi. Oh iya. Iya. Aku gimana ya? Aku sangat mungkin aku nggak tahu is it about
the cancer stuff atau gimana, cuman aku tuh kerasa banget kalau misalnya aku lagi ngerasa tidak di-include. Itu sangat terasa dan aku akan sangat sedih. Aku gak sakit hati, tapi aku bakal sedih. Aku bakal yang kayak, what is wrong with me? Gitu. What is wrong with me? Not iya, done. kayak apa aku gak seru ya, apa hari ini aku gak seru. Karena pasti ada hari-hari dimana kita seru sama enggak kan. Betul. Dan apalagi kalau kayak tadi tuh makan segala macam tuh enggak, apa sih, pesan gak diajak gitu-gitu. Itu sudah nyebelin sih menurut aku. Tapi ini kan buat aku ya, karena aku perasa sekali. Dan makanya teman-teman aku sedikit dan ini aja. Karena yang aku ngerasa bisa nge-fulfill kecanceran aku tuh cuman mereka-mereka ini ya. Pertanyaan kalau gue sih lebih ke nanya si cancer satu lagi ini sih yang komen. Maksudnya kayak lagi pesen gak diajak, lu bawa bekal gak? Kalau bawa iya, terus lu masih mau jajan juga ngapain bawa bekal? Iya, gak usah rakus. Kayak lu udah bawa, udah. Enggak, maksudnya kalau dia bawa bekal terus pasti ngerasa kenapa gue gak ditanya. Ya kan jatuhnya agak diva ya. Iya, atau kayak mereka pesannya B2 lo Islam. Itu bukan salah mereka menghargai kamu. Betul. Selain itu bedanya teman kerja sama temen nongkrong mungkin ya. Gue tipe orang yang nggak suka jadiin satu sih, kayak kalau teman-teman aja, teman kerja aja, karena takutnya yang tadinya temenan doang terus jadi teman kerja gara-gara kerjaan jadi berantem. Terus teman kerja kalau terlalu dekat nanti kerjanya jadi masalah karena kayak udah terlalu chill, kayak misalnya lu temenan sama atasan lu, nongkrong udah bro banget, tapi ternyata atasan lu nyebelin nih kadang-kadang, tapi kan lu nggak bisa ngomong karena dia temenan lu gitu. Jadi gue prefer untuk dipisahkan, walaupun bukan berarti gue nggak mau temenan nih sama rekan kerja gue tetap mau temenan. Cuman ya beda gitu loh, tergantung porsinya sih dari pertemanan lu dan lihat juga orangnya. Tapi dengan masa lalu ini, pertama, apakah pernah ada masalah sebelumnya pas lagi pesen? Misalnya kayak, oh iya gue samain aja kayak lu, terus pas pesanan datang lu kayak, kok ini sih, kan gue tadi minta ini. Nah kalau kayak gitu kan mungkin mereka kayak takut juga mau ngajak lu lagi buat mesen bareng. Setuju. Itu gue nggak tahu tuh, coba diingat-ingat lagi masalahnya seperti apa. Gitu. Ada juga dia bilang katanya kan dia nggak pernah ditanya soal pendapat apapun gitu juga. Ini kayak I'm not trying to be mean, tapi kayak gue cancer, gue juga sangat duper perasa. Mungkin di luar dari pre-canceran ini emang gue perasa aja. Dan sometimes gue suka ngerasa kayak ngerasa sesuatu yang sebenarnya tuh nggak terjadi kayak gitu loh. Kayak gue ngerasanya gue nggak diajak main sekarang, padahal udah diajak. Mungkin tadinya yang pertama kali diajak gue tuh lagi nggak mood, jadinya emang kayak gue langsung kayak nggak usah. Tapi nanti kalau misalnya berapa kali kayak gitu ujung-ujungnya gue nggak diajak lagi, terus gue jadi yang bete kayak kenapa lo nggak ngajakin gue gitu. Padahal awalnya akar masalah adalah saya. Gitu. Mungkin juga bisa jadi seperti itu. Cuman kalau kayak teman kerja dan teman biasa sama teman kerja, kayak kalau kamu kan ini kan kayak ada tim segala macam, kayaknya tuh settingnya tuh kan kayak kantor gitu ya. Coba setting kantor. Kalau green screen kan setting kantor. Kayak lucu juga sih ya. Lucu kan sih. Kalau green screen. Iya, kayak banyak atraksi kan. Iya, banyak gimmick ya. Iya, lucu juga kok. Coba ya. Coba. Kan di kantor nih. Terus udah gitu kita temenan nih kayak Nan, lu udah kerjain Abiza Bahagia gak? Gue gak tau kerjain kantor apa. Udah kok. Lu gak ngecek, udah gue email. Thank you ya. Bayu, menurut lu yang itu bagus gak? Iya tahu, menurut gue bagus kan? Iya, kita kerjain yang itu yuk. Apa sih yang bagus? Enggak, itu ada kerjaan sama Bayu. Itu baru dikicilkan. Dikicilkan itu. Itu dikicilkan tuh. Itu dikicilkan. Atau mungkin dalam posisi biasanya kerjanya banyak, terus emang itu bukan workload itu atau job desk lu, jadi mereka nggak punya banyak waktu untuk ngejelasin gitu. Bisa juga kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak nggak nanya pendapat, menurut gua kadang gua juga ngerasa gitu sih. Ini di luar dari percanceran ya, kadang gue ngerasa kayak kita kan satu tim, kenapa gue gak ditanya sih pendapatnya gitu kan. Tapi kadang ada juga lu kerja sama orang yang satu timnya itu semuanya vokal, semuanya ngeluarin pendapat mereka dan tanpa ditanya. Jadi orang-orang kayak gitu tidak berpikir bahwa ada beberapa orang yang harus ditanya dulu nih baru opininya keluar. Jadi mereka expect kalau lu diem berarti lu emang gak punya pendapat. Iya, bisa kayak gitu. Karena gue pernah di posisi kayak gitu dan akhirnya gue coba kayak gue ngomong deh kalau gitu sebenarnya gue punya opini nih gitu. Sebenarnya gue gini. Terus mereka jadi kayak ada ide ini ternyata. Jadi sebenarnya
di dalam otak gue doang bahwa mereka tuh nggak mau pendapat gue, padahal selama ini mereka mau, tapi gue bahkan nggak willing to try untuk kasih tahu kalau gue juga mau ngomong gitu. Iya itu bisa jadi gitu juga sih ya. Karena kayak ya orang-orang yang vokal ini sometimes scary kan ya. Iya kelihatannya. Iya dan ngomong dan kayak menyuarakan atau mungkin kayak udah dikerjain nggak perlu disuarakan lagi. Untuk ngomong yang kayak gue mau ngerjain yang ini kayak gitu tuh mungkin agak scary. Jadi ya I mean I get it. Cuman bisa jadi juga mungkin kayak kalau misalnya ini posisinya kita nggak tahu kan ini kerjaan itu apa yang harus dikerjain, kayak gimana cara kerjanya. Cuman kayak kalau misalnya lu lagi dikasih ada kerjaan yang ini, ada kerjaan yang harus begini, harus begitu. Mungkin ya kalian semua udah saling tahu bagaimana apa aja job desk masing-masing dan kayak kehebatan masing-masing. Mungkin kalian semua itu tuh di tim itu tuh semua job desknya sama jadinya bukan yang kayak udah tahu nih lo kerjanya nganu ini kerjanya nganu gitu loh. Kalau misalnya sama semua kan ya udah, tapi kan kayak mungkin dia udah mikirnya kayak oh gue klik nih kerja sama Nona, gue klik nih kalau misalnya kayak kerjainnya bareng sama Nona ya udah sama Nona doang. Kayak ya udah kalau gue sih less work, more time to do shit on my own. Jadi iya sih, tergantung perspektif ya berarti balik lagi. Iya, tapi ini posisinya kan dia merasa terkiculkan kan? Terkiculkan berarti kan sebenarnya dia pengen included kan? Iya, coba dulu. Karena kadang tuh orang-orang yang ngerasa udah satu tim, justru gue juga pernah kayak ngerasa kok dia nggak mau ngomong ya, kok ngerasa dia pasif banget. Gue nanya ABCD jawabannya tuh iya. Padahal sometimes dia punya opini yang beda, tapi karena udah kebiasaan dia iya aja, jadi kita nggak nanya. Iya. Biasa ada juga sempat kejadian kayak gitu. Sometimes kayak gitu juga, makanya itu balik lagi ke kita coba lihat dulu nih akar masalahnya segala macam. Gue gimana yang memperlakukan orang-orang, gue gimana yang memperlakukan diri gue sendiri atau nge-present diri gue sendiri ke orang lain. Kayak gitu. Cuman ya bisa jadi kita sekolah. Iya, mungkin emang mereka nyebelin. Iya, bisa juga. Ini kan kita terlalu netral ya. Iya, ngadu aja ke HRD lu. Ngadu saya dikiculkan gitu. Saya dikiculkan. Ngadu itu penting. Tapi kalau namanya kerjaan kantor ya, kadang tuh ada juga yang project-projectan yang cuman kayak kita bikin ini berdua terus kita ajuin ke atasan, siapa tahu tembus. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya emang nggak diajak karena tidak bisa berkontribusi di proyekan yang mereka punya ide sendiri ini, kan bisa juga kayak gitu. Iya, bisa jadi juga. We don't know. Tapi masalah kayak kalian bertiga, mungkin kan dia ngerasa dia temenan bertiga. Nah itu masalah temenan bertiga ada di episode sebelumnya, kalian bisa lihat. Jadi tolong dilihat aja. Iya, drama temenan bertiga itu episode berapa ya? 10 kalau nggak salah. Oke, bisa atau satu aja ditonton. Iya. Dari Ayara Gabriel. Sorry for late comment. Kalian pernah masuk ke circle toxic yang full of ular? You know yang kadang musuhin si ini, saling ngomongin satu sama lain. I know saling ngomongin itu biasa, tapi nggak bisa di-normalize di keluarga juga. Biasanya juga nggak gitu kan. Tapi gue pernah sampai benar-benar difitnah. That's something I would never do. Gue dikatain adu domba masuk circle sana sini lah. Gue juga jarang diajakin main karena gue kalau nongkrong benar-benar kelihatan bocah no life banget 3 kali. Okay. Waktu itu gue nggak mau keluar itu circle walaupun gue difitnah bla 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 karena gue berpikir gini, kalau gue keluar di circle gue nggak bakal punya teman lagi dong. Nggak ada huhunya. Kenapa lo tambahin? Untuk apa? Untuk efek dramatis. Iya. Sampai 2 bulan I might forgot as well. Mereka ketahuan bikin circle dalam circle, gila. It's a common thing to be honest. Personilnya juga bisa dibilang cukup banyak dari circle yang ada guanya. Dan mereka bilang gini, ini circle no lab area, jadi lo gak bisa ikut, sorry ya Gap. Gue balik naik gokar, gue gak nangis cause I'm stronger like Moana. Yes girl. Tiba-tiba Moana. Gak tau apa. I like Moana, so okay. Gue pikir, kan pulang naik gokar kan, tiba-tiba Moana diombak. Aneh. Iya lagi yang pegangan ke yang perahu-perahu. Iya yang kan? di sail itu kan. Maaf, kita lanjut. Oke, gue buang omongan gak mau keluar dari circle. Gue blok-blokin tuh warga-warga toksik mulai dari sosmed, WhatsApp pun gue blok. Menurut kalian, pakai caps lock nih ya, menurut kalian yang gue lakukan itu udah bener? Caps lock sampai habis. Nggak sampai bener ini. Ulang ya, ini caps lock. Menurut kalian yang gue lakuin itu udah bener? Nggak kayak nggak gitu deh nadanya. Menurut kalian
yang gue lakuin itu udah benar. Oh, oke. Kayak Kalau itu gue marah ya. emphasize, iya. Gitu. Lu tuh gak enak aja setan sama lu, sumpah dah. Sumpah. Kayak lu tuh typingan orang-orang, lu bacanya tahapan. Kita lanjut dulu, karena jujur gue juga sekarang pas udah keluar masih galau karena gue nggak pertimbangin dulu karena emoji. Hah, karena Emosi. Oke. Full ular ya, jujur ya. Circle di dalam circle itu udah biasa. Apalagi kalau misalnya circle kalian itu yang kayak isinya 10 orang. Itu kayak rame banget ya. Rame banget gitu. kan. Pasti ada yang kayak orang yang lebih deket, kayak misalnya 4 orang punya circle-nya sendiri, terus jadi kebagi gitu kan. Ada juga yang masuk circle yang A sama B dan circle yang 10 orangnya ini. Iya. Gitu. Gue nggak tahu sih soal adu dombanya. Kadang sebagai Gemini yang sering di misunderstood, gue mengerti perasaan lu. Tapi ya mau gimana lagi, kayak lu nggak bisa, lu akan capek ngejelasin ke semua orang itu dan mereka nggak akan pernah percaya apa yang lu jelasin kalau dari awal mereka nggak percaya. Iya. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Nggak tahu ya kalau gue sih, gue ngerasa kayak kalau misalkan soal circle dalam circle, I mean it's a normal thing, dan menurut gue nggak terganggu juga. Dan ya gue ngerasa sih nggak mungkin lo nggak ada yang lo paling dekat di antara orang-orang itu juga nggak sih? Kalau nggak ada, maybe lo emang gak deket aja sama semuanya. Sakit banget dong. Sakit, tapi ya udah nggak sih? Ya cari aja, kayak find your people. Exactly. Jadi kayak ya udah, dan kalau misalkan kayak yang tadi nyebelin sih ya tadi yang kayak maaf ya ini cuman circle apa tadi namanya? No lab. Iya circle no lab aja, kamu nggak boleh ikut, itu nyebelin. Itu menurut gue tuh nyebelin sih. Pada dasarnya kalau udah kayak gitu kayak nggak usah ngajak nongkrong nggak sih, nggak usah ngajak main. Iya gitu loh, kayak ya udah lo punya grup satu-satu masing-masing, lo ketemuan di lain waktu. Betul. Wardos Betul. jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Sorry, ini tongkrongan Wardos, lo nggak bisa jalan. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Siapa mau nongkrong boleh, karena Boleh. kita semua solid dan Iya. unity in diversity. Yes, safe space we see no gender. Iya. Apa tadi? Kita nggak ember. Temani kamu walaupun beser. Oke. Ngangkut tangan aku. Udah lepas, udah kurang. Tapi ketawa. Karena gue bilang kurangnya terus gue makin kayak ini jahat, lucu. Si temen ini ya, jadi Si Gap. Jadi menurut gue Gap wajar aja sih, dan kalau misalkan kayak lu nyesel cabut berarti sama mereka seru. Jadi nyesel kan cabut kan, kayak terlalu gegabah, galau berarti kan sama, berarti artinya sampai lo galau emang mereka sama mereka tuh beneran seru. Dan kalau misalkan serunya seseru itu emang worth di soal diomongin ini, ya go for it. Kalau gue sih soalnya nggak masalah ya kalau misalkan diomongin. Gue maksudnya kayak ya dari teman-teman gue juga pasti banyak yang ngomongin gue, dan kayak ya udah aman aja. Kayak bukan yang kayak gue tuh nggak suka deh sebenarnya sama dia. Sekarang gini dah, lu lebih sedih diomongin apa nggak pernah diomongin sama sekali? Nggak pernah diomongin sama sekali. Iya kan? Iya. Sedih kan? Berarti gue nggak terlihat. Gitu itu kan? Iya. Berarti lu jadi wallpaper selama ini kan? Bener, screensaver say. Kayak nongol bentar aja. Nanti kalau misalkan kayak udah seru nih ngobrol lain, dia hilang lagi. Itu kan lebih sakit kan? Iya, lebih sakit. Sebenarnya lebih sakit. Dan kalau misalnya kayak dibilang adu domba segala macam, berarti kan lo salah satu yang vokal gak sih? Kayak salah satu orang yang bikin mungkin quote by quote ya, kayak lo yang bikin asik ya kan. Berarti lo deket sama banyak orang jadi ngerasa kayak dia adu domba karena deket sama si A sama si B juga ya kan. Berarti gitu kan dia tipenya. Dan apa? Kamu gak akan lupa kan? Aku udah lupa. Oke, maaf ya. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aku juga ngomong dan salah tadi. Aku inget dulu ya. Aku jadi lupa juga. Aku mau cek tahu aku ada ADHD apa enggak. Kenapa? Karena lupa terus. Aku kan lupaan, terus aku gak bisa fokus satu hal secara kayak lama gitu. Oh shit, I mean like now? Dari iya, dulu. Kan tiba-tiba langsung ganti kan ini. Iya. Kita kan bakal ngomongin yang itu soalnya. Iya. Short attention span gitu kan? Iya. Short attention span, terus forgetful, macam-macam sih. Yeah. Terus mudah-mudahan kalau pas dicek ternyata kamu cuma bodoh aja ya. Enggak, kalau bodoh kan kayak ya udahlah gitu. Oh, gue bisa belajar. Oke, lebih baik bodoh berarti. Lebih bodoh. Ya. Tadi apa? Lupa banget. Oh, adu domba.
Ya. Adu domba biasanya adu domba di zaman modern, bukan kayak di zaman Majapahit. Kenapa jempolnya ke gue? Majapahit. Jadi kayak adu dombanya tuh biasanya gini, kayak misalkan gue temenan sama lu, terus gue temenan juga sama Gordeng. Terus gue tuh lagi nggak suka nih sama si Gordeng, nggak deh, jangan sama Gordeng. Gue lagi nggak suka nih sama Meja. Jadi kayak gue ngomong sama lo, gue tuh kayak kurang suka deh sama Meja. Kenapa tuh? Soalnya jadi waktu itu kan dia tuh kayak ala-ala kan dia jadi terus gini. Dia parah banget ya walau-walau. Iya kan, dan maksudnya kayak gue ngerti sih kenapa kayak gitu. Tapi gue gak suka sih sama si Lele kalau dia gituin lo. Gimana ya, gue bingung deh. Kasih udah dengerin gue. Terus si guanya nih jadi gak suka nih sama si Meja. Iya, gue gak suka sama si Meja. Lu jadi gak suka juga sama si Meja kan. Terus gue ngajakin yang lain kayak seperti si Gordeng dan si Tembok dan lalala. Gue cerita, karena gue ngerasa deket sama orang-orang ini, karena gue ngerasa satu circle sama kamar ini, jadi gue ngerasa kayak ya udah, emang it's a safe space for me to keluarin apa yang gue rasain. Terus gue tiba-tiba dari salah satu orang-orang ini, kan mereka jadi bergabung tuh, jadi membenci si Meja. Terus udah gitu Gordon tiba-tiba ngomong sama gue, mengatakan sesuatu yang bikin gue sakit hati, atau mungkin lu bakal bikin gue sakit hati. Terus udah gitu gue ngomong nih sama Meja, gue cerita karena gue udah gak marah sama si Meja. Gue udah gak marah sama si Meja. Terus gue ngomong sama Meja, gue kesel banget deh sama Nona. Dia masa gini anjir. Kenapa gue gak bisa ngomong sama Nona atau sama yang lain-lainnya? Karena Nona itu udah keburu jadi satu geng sama si orang-orang yang buat gue tadi ngomongin Meja. Jadi yang tersisa adalah Meja. Jadi gue ngomong Meja, gue kesel banget deh. Terus Meja juga bilang, wah gila, sabar ya, dia ngeselin banget sih kayak gitu. Karena Meja gak tau apa yang gue ngomongin soal Meja. Dan ya udah gitu gak sih, kayak udah gitu nanti tiba-tiba mereka Meja sama Nona nih akhirnya bergabung dan ngobrol. Tapi itu benar sih. Iya kan, sometimes orang tuh gak berniat untuk mengadu domba. Mungkin mereka emang genuinely kesel sama orang yang lagi dia omongin ini, ganti waktu kesel sama orang yang dia waktu itu dia ceritain, karena kalian satu circle dan orangnya itu aja. Karena kesel sama orang kan ganti-ganti. Menurut gue tuh kecuali satu orang doang itu justru namanya lu benci sama tuh orang. Ini sih perspektif baru sih, karena gue kan pernah digituin orang ya. Jadi kayak si Mawar dan si Bunga ini cerita, terus abis itu sama gue juga kan bertiga nih. Terus abis itu si Mawar nih cerita entah sama siapa, bilangnya Bunga sama gue berantem. Padahal gue gak pernah berantem sama si Bunga. Mungkin si Bunga waktu itu sempat sebel, tapi itu miskom, dan udah gak sebel lagi, kita sering chattingan. Nah si Mawar cerita, nyebar tuh ke semua orang kalau misalnya gue sama si Bunga ini berantem. Terus gue tanya sama si Bunga, kayak kok bisa orang-orangnya mikir kita berantem, ada apa, padahal kita masih chattingan, masih kayak panggilan masih bab-beb gitu loh. Terus si Bunga bilang, enggak, gue nggak pernah marah sama lu, yang gimana deh, kan waktu itu kita juga udah kelar masalahnya, kita langsung ngomongin langsung. Lu tau gue kalau ada masalah gue langsung ngomongin kan. Oh gitu, waktu itu lo ada cerita nggak sama siapa yang lain, mungkin pas lo lagi curhat? Ada sama si Mawar. Jadi gue nggak tahu deh itu hitungannya adu domba apa gimana, cuman sebel sih gue. Tapi bisa jadi untuk mengurangi kekesalanmu. Si Mawarnya emang ngerasa itu emang topik yang seru aja. Tapi si Mawar ini nggak suka sama gue juga. Nah karena dia nggak suka sama lu, dia bukan berniat kayak pengen orang-orang lain juga benci sama lu, tapi lebih ke gue nggak suka sama nih orang, jadi kita menggebu-gebu. Kita jadi kayak, pas banget nih sih, ini lagi berantem. Kayak, parah banget, tapi emang wajar sih, waktu itu sama gue aja dia begini-begini. Padahal gue tuh, gue sama si Mawar ini tidak pernah yang gimana-gimana, kita selalu yang gitu. Palsu sekali kamu. Enggak, sumpah gue kayak bener-bener kayak doang. Terus si Mawar ini yang gak tahu gimana, tapi dia tuh ngomong ke banyak orang kalau gue tuh sombong lah, inilah. Iya, berarti emang gak suka sama lu as a person aja gitu kan. Kayaknya. Bukan ada masalah. I mean, that's still fair. Hitungannya berarti ada domba apa enggak? Depends ya. Kayak itu gue merasa ada domba itu sangat tuduhan yang sangat berat. Oke. Jadi bisa jadi kayak karena gak suka aja. Karena gak suka aja, dan emang gosip itu seru, dan makanya kita harus menjauhi gosip. Bisa menjadi adu domba segala macam, padahal niatnya bukan itu. Maksudnya bukan berarti misalnya gue gak suka sama lu, udah gitu gue pengen semua orang benci sama lu kan. Cuman gue mengkel, jadi gue pengen cerita gitu. Nah gue tuh sasnya tuh ya jadinya kayak gitu dong. Sebagai orang yang digituin pasti ngerasa kayak, lu pengennya semua orang tuh gak suka sama gue ya. Iya gitu kan, gitu. Karena kalau misalkan kita yang lagi tersakiti, kita yang mikirnya kemana-mana kan. Iya, aku korban. Iya, aku lah si korban. Iya, aku lah si korban. Iya. Anyway, gitu.
Jadi ya dipikirkan lagi aja. Lumayan panjang ya comment section kali ini ya. Iya, seru deh ngomongin pertemanan orang lain. Iya. Dia pertanyaan belum kita jawab. Menurut kalian aku udah bener apa belum? Apa yang benar? Oh, dia blok gitu-gitu. Iya. Menurut aku nggak perlu sampai tahap blok sih. Iya sih. Aku nggak pernah ngeblok orang aku anti sih ngeblok. Iya, aku yang aku blok itu tuh kayak yang apa sih, mau scam gitu doang. Iya, kecuali yang toksiknya parah banget, yang sampai duit lo diambil gitu, itu gue blok. Itu goblok, itu harus diblok aja, itu goblok. Tapi kalau yang ngeblok, kalau yang kayak di blok ini kan dari cerita lu tuh kayaknya lu apa ya? Ini ngomong ke gap kan gua? Ke gap ya. Okay, ke gap. Kayak lu tuh model orang yang apa sih? Sensitif gak sih dia hitungannya? Sensitif tapi lebih ke karena apa ya? Nggak suka kalau soal ada orang yang ngomongin gitu. Oh. Pergosipan ini tuh lu nggak setuju sama pergosipan ini dan nggak merasa pergosipan itu cukup normal dan senormal itu. Gitu. Dia tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Iya, jadi kayak nggak suka soal pergosipan inilah. Kalau misalkan soal ngeblok kayak gitu tiba-tiba lu hilang, percaya sama gue, lu diomongin. Itu malah makin parah gak sih? Makin diomongin. Dan lu gak ada cara buat recover terbaik sih kalau udah ngeblok. Soalnya kayak misalnya lu galau nih sekarang, lu pengen balik lagi ke mereka, itu tuh wah jauh lebih parah sih. Terlambat sayang. Udah terlambat menurut gua, udahlah iya, lo jadi gak disukain atau kan mereka bakal yang kayak hai kemana aja. Tapi yang kayak Satya gitu. Hai kemana aja, kirain mati gitu. Jahat banget gitu. Jadi menurut gue sih emang apa yang lo lakukan kemarin bukannya tidak tepat, cuman bukan hal yang biasanya bakal kita lakukan. Betul. Dan menurutku memang alangkah baiknya sebelum melakukan sesuatu berdasarkan emosi, itu lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Dan pokoknya kalau lagi emosi tuh pikirinnya bukan soal masalahnya, tapi pikirin gimana cara meredakan emosinya dulu. Iya. Setelah emosinya udah reda, baru pikirin masalahnya, solusinya. Iya. Ini kan kayaknya lo nyesel, berarti kan mereka seru. Jadi kayak, ya kalau mau balik lagi juga nggak apa-apa, paling diomongin, chill aja sih. Ya, kalau misalnya, tapi kalau gue jadi sih gue cari circle baru ya. Benar, setuju kau. Gue sih bisa kalau gitu malu. Jadi soalnya kayak track recordnya kayak berasa jelek banget aja nih circle kan. Dengan cara dia komen kan. Makanya kayak dari sekarang yang lu udah menyesal aja, lu masih bisa ngerasa kalau mereka itu toxic. Ular katanya. Ular. Berarti kan emang ya you don't really like them. Jadi ya udah, cari yang baru aja. Udahlah, hidup cuma singkat kok. Iya, jangan menyesal karena kesepian saja. Kalau kamu kesepian, kamu tuh nyari-nyari tuh apa aja tuh yang nongol kamu ambil. Iya, jadi chill aja. Padahal kalau kesepian tinggal nonton live streaming aku. Iya, atau kan nontonin aku. Terus nonton doorstep. Iya. Nongkrong sama kita. Itu dia, masuk terus. Gimana acaranya? Kenapa sih kayak foto orang? Lucu-lucu banget. Gimana caranya? Oke kok, alhamdulillah, sempat ada masalah tapi kita bisa sih, we can recover. Oke. Emang kenapa menarik banget? Gimana acaranya ngasih teman-teman yang sifatnya egois dan nggak ngehargain effortnya, tapi dia nggak mau denger halo salam kenal aku dari Surabaya. Tapi dia nggak mau denger halo salam kenal aku dari Surabaya. Kayak dia gak ada tanda bacanya, tapi dia gak mau denger halo salam kenal aku dari Surabaya, harusnya gitu. Oh gitu. Kirain aku tuh ini komen-komen yang bercanda, tau gak sih, yang kayak yang tiba-tiba ada plot twistnya di ending. Iya. Tapi dia gak mau denger halo salam aku dari Surabaya. Halo Surabaya. Udah pernah ke Surabaya belum? Belum. Lo kalau Surabaya harus makan sego sambal mak yeye, enak banget. Nggak sombong lu baru dari mana kemarin kan. Makanya si paling Surabaya tuh gue lihat. Yang belum nonton vlognya ada di sini. Oke. Di situ tapi ya enak banget. Enggak, ini jujur enak banget. Beneran enak. Tapi lo suka yang kayak smoky gitu gak? Suka. Wah, lu pasti suka sih. Ini manis atau apa? Enggak, sambal. Kayak kalau lu lihat nih simpel banget, kayak cuma nasi, telur, ikan. Kalau lu suka ikan, tempe tahu, terus sambal. Sambalnya terus tuh yang diasepin apanya? Si ikan. Terus kalau nggak ada kalau gua nggak suka ikan, gue ada tahunya udah enak. Telurnya jadi gue cuma disuruh makan tempe sama tahu. Pakai telur. Gue bukan nggak suka ikan, gue nggak boleh makan ikan. Sambalnya juga enak. Makasih ya Non. Enak banget. Yang enak jadi sambalnya ya. Yang enak tuh sambalnya sama ikannya sih. Wow.
Wow. Ya udah, kalau gitu cobain sate. Satenya ada enak. Atau ikan? Enggak, sate sapi tapi dia pakai serundeng kelapa. Oke, apa tadi namanya? Yang pertama, pokoknya kalau mau tahu lihat aja vlognya di Iya. sini. Anyway, halo salam kenal Surabaya. Halo, salam kenal Surabaya. Sekarang tuh gue sebagai manusia yang udah hidup 25 tahun semakin bertanya-tanya tahu egois tuh kayak gimana sih? Iya. Karena taraf egois mungkin kayak misalnya gue minum air putih sendiri, gue nggak bagi-bagi sama Ayas. Bisa jadi Ayas mikirnya gue egois. Iya, bisa jadi juga ya emang lu bukan orang yang suka bagi-bagi minuman di mulut ke mulut, atau emang kayak lu aus banget, gue kan bawa buat gue aus. Kalau misalnya lo aus terus lu bawa minum dong. Iya. Bisa jadi juga gue nggak bilang non bagi dong. Iya, jadi langsung gogok aja. Apalagi gue orangnya yang kayak harus lu non bagi dong. Iya kan, enggak sih, nggak bohong, lu selalu nawarin sih. Bullshit. Nana tuh sangat nawarin, apa-apa ditawarin. Aku lagi ini nih build branding aku tuh kayak cool, enggak, cuek. Aku baru nyampe, kamu nanyain aku, kamu mau minum air putih apa orange juice? Wow, itu sih apa pertama kayak egois orang, apa sih, skala egois orang tuh beda-beda. Apa yang dianggap egois sama yang gak dianggap egois tuh beda-beda. Bisa jadi apa yang buat lo egois tuh gak egois buat dia dan gak egois buat orang lain. Apa yang menurut dia egois, menurut lo gak egois gitu. Tapi dia bilang dia udah kasih tahu dan gak dengar kan? Dan gak dengar karena mungkin emang menurut dia gak lagi egois. Itu namanya boundaries. Girl, that's boundaries. Dia merasa someone needs an ambulance. Lanjutin. Boundaries, girl. Boundaries. Jadi kayak kalau misalkan lo ngerasa itu adalah sebuah keegoisan, tapi menurut dia emang ini boundaries gue nggak suka kalau misalkan lo begini. Jarak ya, jarak. Iya. Buat Jadi, yang nggak tahu. iya, batasan. Jadi kalau menurut lo, menurut dia nggak egois ya udah. Gue sih kalau misalkan lo masih pengen temenan sama dia ya sabar aja. Kayak meet in the middle. Meet in the middle. Jadi kayak lagu tuh ya. Ngomong. Iya, lagu gitu. Iya. Anyway, ya gitu. Iya. Aku setuju. Tapi bisa jadi juga emang sometimes ada beberapa keegoisan yang emang semua orang setuju nih egois. Iya. Gitu kayak gue duluan gitu. Tapi ya soal kalau duluan bisa jadi itu kayak lebih ke urgensi orang beda-beda. Tapi misalnya kayak ini lagi buka puasa bareng-bareng gitu kan. Terus gorengan bakwan nih cuman satu nih. Terus dia langsung duluan, gue duluan. Itu egois gak? Itu namanya siapa-siapa dia dapat satu. Kalau ada 3 tapi 3-3-nya diambil. Egois itu gak? bukan egois, itu brengsek. Tapi bisa jadi makanan yang lain tuh makanan dia alergi. Nah, kalau dia nggak suka sama gorengan yang lain, dia cuma bisa makan bakwan doang dan ada 3-3-nya diambil. Kalau misalkan kalian deket, harusnya lu ngerti kalau itu. Iya sih. Kayak emang dan nggak ada makanan lain ya? Nggak ada makanan lain. Gak ada nasi ya? Nggak ada. Kalo Gorengan doang. Kalau ada nasi, ada budak, udah gitu lo ngambil gorengan doang kayak lo ngambil gorengan 3 tuh agak brengsek. Cuman kalau misalkan kayak kalian deket dan kalian saling ngerti yang kayak dan lo bisa makan yang lain, udah makan yang lain aja. Iya. Mungkin egois-egoisin kayak gini loh, non, yang kayak aku mau tadinya nih kita ada kerja kelompok nih hari ini, terus udah gitu tiba-tiba gue bilang kayak gue nggak bisa nih ternyata hari ini, besok aja ya. Terus udah gitu mereka kalian semua tuh yang kayak tapi gue bisa. Terus udah gitu gue yang kayak tapi gue nggak bisa, harus besok karena gue nggak bisa. Terus udah gitu kayak kita kan bisa ngerjain, nggak ada lu nggak apa-apa. Terus gitu kayak nggak mau, gue harus ikut. Itu egois nggak? Nggak bisa dikasih tahu egois apa enggak sih, karena kita nggak tahu dia nggak bisa kenapa. Mungkin kayak hal-hal kalau dia harus ke kurang rumah penting. sakit, kalau misalnya dia jalan sama pacarnya, Iya gitu. egois sih menurut gua. Karena kayak ya kan berarti harusnya kalau udah misalnya berlima, terus gara-gara dia 4 orang ini harus ganti jadwal semua buat 1 orang ini. Iya. Buat cuman karena dia jalan sama pacar, yang menurut gue egois. Oke. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue kalau kita deket gue bakal tahu gimana state dia sama pacarnya. Masalahnya ini tuh kita ngomongin si dia ini yang gimana acaranya, ya kan? Iya. Menurut gue ini belum yang pacaran menikah, ngerti gak sih? Iya. Tapi kan ada beberapa orang yang kalau misalkan dia ribut sama pacarnya, mood dia tuh bener-bener hancur banget. Semua hal di hidup dia tuh hancur banget. Ada yang kayak gitu. Dan dia bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak dia takut banget ribut sama pacarnya. Bener sih. Gitu. Tapi tetap biarpun aku nggak menyalahkan dia untuk nggak bisa datang dan yang kayak maunya besok, gue bakal tetap datangnya hari ini karena gue bisanya hari ini. Dan yang lain bisanya hari ini, gitu loh. Tapi gue nggak akan menggunjing yang kayak nggak akan
yang kayak "Dih gila lo egois banget gak sih?" Gue lebih ke "Dih" aja. Makanya berarti kan meet in the middle balik Iya, lagi kan. Kalau iya. misalnya ini kerja kelompok 4 orang, misalnya hari ini, udah 4 orang kerjain ini, sisanya dia yang kerjain. Iya. Karena dia biasanya besok. Tapi Bikin sendiri berarti gue kan. pengen ikut datang nongkrong juga sekalian gitu. Ya nanti kan Iya. di sekolah bisa. Nah, iya. Gue paling bakal ngomong gitu yang kayak ya udah kalau mau main kan lusanya deh gitu. Iya. Atau besok deh gue bisa sih ini bisa Hmm. gitu. Tapi kita kerjain hari ini ya soalnya majority-nya bisanya hari ini, besok nggak bisa gitu. Iya, berarti kan balik lagi ke tingkat seberapa dekat dulu kan. Iya, lu mau nggak, lu apa ya, lu willing nggak buat kayak ngertiin dia? Cuman ya boleh kok untuk sekali-sekali ngomong "Di" gitu. Kayak kalau kita udah deket, kadang kalau orang lumayan egois, kita lebih sering makluminnya nggak sih? Iya. Karena kita udah tahu tabiatnya gitu. Iya, udah tau tabiat ya. Jadi bahkan tahu kayak kenapa dia bisa begitu ya nggak sih? Kayak Benar, dia benar, begini benar. karena dia begini, alasannya apa segala macam. Benar. Gue sering reschedule sama teman-teman kuliah gue buat ketemu lagi, ya karena gue nggak bisa. Tapi bukan kayak jalan sama pacar, karena kerjaan dan mereka ngerti. Iya. Kayak oh lu kerja ya udah kita ganti jadwal, oh bisanya di kapan. Dan menurut gue karena mereka udah sedekat itu, jadi mereka tuh ya udah emang kerjaan comes first bro gitu. Iya. Buat gue, karena kan ada buat beberapa orang yang kayak kerja nanti dulu, yang penting kita nongkrong dulu. Kan ada yang kayak gitu Iya, kan, yang ada. nongkrong tuh nomor 1 gitu, kerjaan nomor 8 gitu ada. Iya, I mean good for them, tapi ya bukan kita aja gitu. Iya, tergantung prioritas buat manusianya masing-masing gitu. Tapi kan di sini dia ngomongnya sifatnya egois dan nggak ngehargain effort. Nggak ngehargain effort. Ya berarti dari tadi contohnya nggak pas dong. Nggak ngehargain effort tuh kayak gue udah capek-capek nih nurutin keegoisan lu. Tapinya lu nggak ngehargain gue, mungkin bisa jadi kayak gitu. Misalnya berarti kayak gimana? Misalnya kayak jemput gue dong ke sini kalau kita mau ngumpul. Misalnya udah dijemput nih, udah. Terus habis itu nggak ada makasihnya. Egois banget. Sesuai deket apa enggak sih? Iya, sedekat-dekatnya harus makasih nggak sih? Iya sih. Udah Nggak, dijemput, dianterin. jenis temenannya, tapi enggak sih, gue selalu bilang makasih sih. Iya, itu udah kayak basic common sense. Tapi bisa jadi juga sebenarnya dia bilang makasih cuman untuk kakak Dita itu kurang. makasih kurang. Karena sometimes juga gue ngerasa kayak orang cara appreciate orang itu tuh kurang buat gue. Cuman Makasih doang lagi. iya, aku gitu doang sih, harusnya kan kayak aduh makasih kali gitu kan. I see. Kayak aku tuh aku lebih suka kalau ini gemes banget sih, ini gitu-gituin. Cuman ini gemes banget sih. Makasih ya. kayak gitu. Cuma kayak lebih balik ke orangnya aja sih. Gue jatuhnya kesel sih ya kalau udah gituin lu. Reaksi lu bikin kesel sih. Tapi kan aku beneran berbunga-bunga gitu, jadi ya sama Gak ada jawabannya sih. Gak ada jawabannya, saling ngerti aja. Cuma kalau udah gak pengen ngerti, gak usah temenin lagi. Sesimpel itu. Iya, pokoknya kalau udah capek, udah gak demen, udah kayak aduh Udah deh, cabut aja lu, iya. jadi baru aman aja. Ini atau nggak Discordan. Atau gak Discordan. Soalnya kayak kalau mau main Valorant tuh kan biasanya gue harusnya berlima. Gue tuh biasanya berempat, -1 mulu. Temen gue tuh selalu cari di Discord komunitas. Terus ternyata emang ada Discord yang kayak buat nongkrong. Gue baru tahu ternyata ada loh Discord yang khusus buat nongkrong. Emang gak main, nongkrong aja ngobrol gitu, terus jadi temenan. Jadi emang based on what they like, jadi satu udah, jadi tongkrongan. Oh, kayak grup-grup lain zaman dulu gak sih? Iya, dulu juga sempet tuh ada aplikasi yang cuma ada di iPhone, tau gak? Yang kayak podcast 1 orang. Jadi kayak Discord. Bisa masuk gitu gak sih ke yang kayak teleponan tapi iya, tapi rame-rame. Terus yang kayak lu gak bisa download aplikasinya di App Store kalau lu gak dapat invitation dari orang. Iya, sempet rame. Iya, lupa gue. Pokoknya itu deh. Iya. Lu ada invitation gak? Iya, gue udah ada aplikasinya, berarti kan gue ada invitation kan? Iya, udah. Tapi gue gak pernah ngomong, gak pernah ikut. Iya, gue juga gak pernah ikut. Iya, gue kayak aduh social anxiety nih. Iya. Nah, kayak gitu. Tipenya Iya. tipe nongkrongnya di Discord. Jadi ya cerita baru aja lah. Iya, udahlah. Tapi ya kalau emang udah gak kuat, tahan aja dulu. Ini lagi dari iyain aja deh. Gimana cara ngomong iyain aja deh tapinya nggak sarkas? Iyain aja dah. Iyain aja deh. Marah. Iyain aja deh. Gitu. Apa sih enggak? Girls
mau tips buat cut off temen yang suka pamer dan pick me dongs. Temen lu pada toxic ya, gue Iya, lihat main sama apaan sih? Iya ya, soalnya udah gede banget nih dari zaman SMA, nggak pernah berubah tuh sifatnya. Mana bonyoknya suka banget nyariin dia di aku. Capek aja, nama aku dibawa-bawa mulu kalau dia keluar entah manapun. Padahal lagi nggak sama aku. Please deh, tips and triknya dong girls. Lucu banget, gemes dia manggil kita girls. Kayak majalah gadis tau. Gue nggak tahu deh, Wardas tuh tahu nggak majalah gadis? Iklan tuh berapa sih? Gak tahu. Kolom komentar, gue pengen tahu umur kalian umur berapa? Iya, tahu nggak majalah gadis? Oke, Anyway, jadi girls, menurut lo gimana? Cut off tuh bukannya segampang udah memberikan jarak dan udah nggak kontekan dan nggak hangout ya? Iya, I guess gitu sih. Emang kenapa sih kalian butuh tips and trick cut off biar smooth landing, biar kayak kesannya nggak berantem apa gimana sih? Gue rasa ya sih, karena gue juga nggak nyaman kalau misalkan gue tahu ada kayak temen gitu tuh yang nggak suka sama gue, jadi kayak gue nggak cut offnya tuh maunya cara baik-baik, bukannya baik-baik tapi kayak hilang aja gitu, mundur, bukannya yang kayak marah lalu kayak cabut lalu gue malas main sama lu, bukan yang kayak gitu. Pokoknya semakin kita tua itu semakin tiba-tiba separated ways aja gitu. Iya, jadi kayak maka itu jadi gue semakin gak nyaman kalau gue tahu gue ada masalah sama orang dan gue gak ngobrol sama dia karena ada masalah, bukan karena I see. Gimana ya? Gimana ya? Ngobrol aja udah. Iya, kalau yang nggak usah banyak chat, nggak usah kirim-kirimin reels lucu, kayak ya udah. Terus balas obrolan di chat tuh yang kayak yang nggak bisa dibalas lagi, dititikin aja obrolannya. Titikin aja gitu. Tapi jangan terdengar marah. Jadi in order to do that, lu kan juga harus nggak marah beneran kan? Apa jangan-jangan mereka tetanggaan ya? Soalnya nyokap bokap kita suka nyariin dia. Sial, susah sih kalau kayak gitu. Nggak usah, ya nggak bisa cut off, lu pindah sih menurut gue. Pindah sih menurut gue, cabut sih lu. Iya, studi lagi aja lah menurut gue. Tapi menurut lo gimana nih, karena kayak yang suka pamer dan pick me itu ya udahlah, itu nggak usah diomongin ya. Kalau yang itu kita nggak kenal orangnya, jadi kayak nggak tahu pamer dan pick me-nya, kita bingung tau ngomongin kayak gitu, kita nggak tahu circumstancesnya. Masalahnya kan sekarang tuh karena terms of pick me-nya ini udah terkenal, jadi kalau misalnya beda dikit disebutnya pick me. Iya. Ya kan? Punya opini beda disebutnya pick me. Iya. Padahal ya emang pada dasarnya beda, dan ada juga orang yang pada dasarnya emang pick me aja gitu. Iya, yang kayak orang ada pencapaian dikit dibilang pamer. Gitu. Jadi kita nggak tahu sebesar apa sih pamer dan pick me-nya ini gitu, sekental apa sih? Ya kan. Dan kalau nanyanya tips and tricks, menurut gue ya sesimpel bikin saat kalian nongkrong lo tuh nggak asik buat dia. Iya, terus lama-lama gak nongkrong lagi kok. Iya, dia juga akan merasa kayak, kok gue ngobrol sama dia udah gak nyambung ya. Udah sesimpel itu, karena kalau berantem kan tidak baik-baik. Iya. Tapi kalau obrolannya udah gak nyambung kan lama-lama dia ngerasa kayak, udah gak asik sih nongkrong sama dia sih. Iya. Dia nyari sendiri tuh temen. Atau pas diajak nongkrong ya gak usah, bilang aja kayak, gimana mager, ya, atau gue ada ini ada itu. Iya, itu kan ya menghindar saja. Terus dia bilang, mana bonyoknya suka banget nyariin dia di aku katanya. Iya, itu makanya aku pikir tetangga kan. Iya mungkin saudaranya sih. Kalau saudaranya gimana cut off-nya? Gue rasa ini abangnya sih. Dia emak bapaknya nyariin ke nih orang ya. Iya. Nggak, tapi kayak ya maksudnya waktu lu SMA sih terakhir tuh kayaknya tuh masih ada kan yang kayak orang tua kita tuh nyariin ke teman kita gitu. Kalau deket banget. Berarti kalian deket banget dong. Iya. Nggak tahu ya, gue juga pakai nama temen gue sih buat apa sih, buat jalan-jalan, buat main. Ya wajar sih. Iya, menurut gue sih gue nggak apa ya digituin, tapi nggak tahu ya kalau. Cuman kadang kalau keseringan tuh dari sebagai orang yang sering dipakai namanya adalah saya. Bukan nama ya, suka nama ya. Sama teman-teman gue yang lain. Gue tuh kadang emang sebelnya tuh kalau misalnya mereka nggak ngasih tahu gue dulu, nggak briefing kan iya. Jatuhnya gue kayak nih. Iya kan jadi kayak kok tiba-tiba gue suruh mikir. Iya, gue nggak dapet apa-apa nih. Iya, gue tiba-tiba suruh bohong ya kan? Iya, kayak lah maksud gue kan gue disuruh bohong nih sama lu ya, cuma maksud gue tuh kalau bohong tuh kasih tau gue harus bohong apa. Iya, biar pas ditanya lu gak ngengok juga. Itu jadi buat kalian itu pembelajaran, kalau kalian mau bohong sama orang tua kalian, kasih tahu sama teman-teman kalian dulu. Briefing dulu yang benar. Briefing dulu biar jelas. Terus jadi nggak ada yang kayak, lah kata si ini kamu gini. Iya. Nanti teman kamu jadi marah. Iya, takut gue nih orang tua tuh makin pinter. Tanya dia gini, Non, Laras nginep di rumah kamu ya? Terus udah gitu lu bilang iya. Terus orang tuanya ngomong, hah?
orang dia bilang katanya dia nginep di rumah pintu. Makin kayak aduh, Kamu pembohong. iya kan kamu ketahuan. Oke. Kayak gue temenin. Berubah banget, aku nggak suka. Karena gue gak tau lagu apa. Wow, kamu Ketahuan pacaran lagi. Beda kan lagi nadanya main tadi. Tadi gitu juga, tapi itu ada lebih chill tadi. Udah Ya sih. itu aja sih tipsnya. Maaf ya kalau tidak membantu. Maaf ya girls. Girls, sorry girls. Ada lagi ya? Udah. Ada lagi terakhir. Oh, masih banyak. Terakhir. Oke. Chill terakhir. Ini episode spesial ya buat Mm. kolom section ya. Kalau comment section. Kolom section. Gue sering banget tahu otak gue tuh lebih. Kolom komentar kok main section. Iya, otak gue tuh lebih cepat daripada mulut gue. Iya nggak apa-apa. Jadi ketinggalan. Tapi waktu kecil kamu dicek nggak? Enggak. Kan my mom one of those people yang nggak believe mental issue. Oke, I don't think that's mental. It's just emang kayak. Oh ya. Gue selalu dicek dulu. But it's still a mental health problem, right? I don't know. Gue tuh kecil. Soalnya kayak NPD, BPD, ADHD itu kan masuknya ke anyway. Iya. Giniin dah, Oke, ntar aja. oke. Balik lagi kan, Mm. muter Ya, gitu. Dari Nadif 06. Maaf sebelumnya kalau kata-kata aku nyakitin buat Kak Ayas. Kalau boleh ngasih saran, coba untuk berani mencoba. Ataupun nanti Nanti gagal. pasti ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Dan itu yang buat kamu selangkah lebih maju dan bisa gali potensi kamu, Kak. Dan tetap yakin kamu bisa ngelakuin itu. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak? Tapi dalam artian berani mencobanya hal yang positif ya, mumpung masih muda katanya. Oh, kalau Wow. pertanyaan ya. Iya. Baik sekali Nadif. Terima kasih ya Nadif, dan terima kasih juga orang-orang yang sudah mendukung kita dengan dan semua all the kind words. This is very cute and I hear you. Okay. Jadi kapan bikin video di YouTube sendiri, Kak? Belum ada satu bulan. Gitu, terima kasih masukannya dan semua masukan lainnya. Selain kalian itu bisa ceritain masalah-masalah hidup kalian, karena kita suka aja sih gitu cari-cari masalah orang. Kita suka aja sih dengar-dengar, terus kerasa kalau kalian tuh butuh tips and tricks kita yang tidak membantu ini. Jadi Ya, aku merasa include dalam hidup kalian dan aku merasa kan? berguna di bener dunia lagi ini. kayak guna gue kan kecil ya, guna gue kan minim ya. Jadi aku kayak juga. iya, kalian tuh bikin aku ngerasa punya tujuan. Iya, kalian bikin aku merasa berarti menjalani hidup ini. Bener banget. Setuju sih. Setuju sih. Terus makin merasa kayak berarti kalau misalnya Gak mulai gini aja gue. Nggak, gue sih ngerasa kayak kita tuh jadi kayak beneran nongkrong. Karena kalau misalkan kita nongkrong sama teman-teman kita juga sebenarnya kan semua orang, gimana ya, para orang kosong berusaha mengisi satu sama lain, padahal kosong semua. iya, Gitu. betul, setuju. Iya, jadi kita makin berasa nongkrong. Zodiak minggu ini. Untuk kamu yang Pisces, Majalah gadis beneran. Gue gak langganan tau majalah gadis. iya. Kenapa? Lo gak langganan? Enggak. Gue langganannya ini kawanku. Iya. Sama. Iya. Gara-gara waktu itu kawanku ada cover majalahnya Selena Gomez. Oke. Itu doang berlebihan. alasannya. Itu sih berlebihan ya. Enggak lah, aku dulu kan fan girl banget. Oke, terus lu cuma satu doang yang lu pengen, padahal lu udah gitu lu subscribe-nya setiap minggu dikirim. Enggak, karena mak gue seneng. Akhirnya gue baca-bacaan anak gadis gitu kan. Biasanya gue bacanya XY Kids XY Kids itu apa? yang isinya kayak ngomongin Hot Wheels, terus kayak iya, pokoknya iya. yang mainan-mainan gitu lah, terus Transformers lah. Oh, kebanyakan sih waktu kecil kamu bawa matahari. Iya, iya, Terus kayak di kumisnya ada keringet. iya, terus botak ya. Oh iya, pantas ya. Untuk kamu yang Pisces, ulang dong biar lebih berasa madam. Untuk kamu yang Pisces, Cakep. Percintaan. Hati-hati dengan percintaan di bulan ini. Mungkin yang kamu rasa dia adalah orangnya, dia adalah satu-satunya, tapi ternyata kamu salah satunya. Berhati-hati. be careful girls. Be careful girls. Terus ini Pisces, mungkin udah waktunya untuk coba keluarin unek-unek daripada disimpan terus kayak sampah karena udah mulai menggunung.
Berarti dari tadi kayak yang komen-komen tuh Pisces semuanya. Bisa jadi. Dan yang terakhir, mungkin kamu ngerasa perjalanan hidup kamu so far merasa kayak membosankan, belum ada challenge baru, harus keluar dari zona nyaman, jemput bola, jemput kesempatan yang bisa kamu ambil, karena kalau di situ-situ aja nggak kemana-mana. Mau Dibawa kemana dunia kita. Oke, klasik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dadah. Tenang aja, we see no gender. We go round like helicopter. We